Selamat pagi semuanya, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Perencanaan Destinasi Pariwisata dari mata kuliah PCP, yaitu Pengelolaan Citra Destinasi Pariwisata. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Raihani Nurfadila Lubis, yang kedua Zulfadli Sopyan, yang ketiga Ulan Andriani, yang keempat saya sendiri Tiara Sisrio Tampu Bolon, dan yang kelima Windy Ratu Karina. Untuk mengelola destinasi pariwisata, kita harus melakukan beberapa perencanaan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam merencanakan destinasi wisata. Yang pertama ada analisis faktor. Sebelum memulai perencanaan destinasi wisata, kita penting untuk melakukan analisis pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan pengunjung. Hal ini dapat membantu dalam mengembangkan produk dan layanan wisata yang menarik dan relevan. Selanjutnya, kita dapat melakukan penilaian sumber daya. Dengan melakukan penilaian sumber daya yang tersedia di daerah atau lokasi yang akan dijadikan destinasi wisata, seperti atraksi wisata, akomodasi, restoran, transportasi, dan infrastruktur. Hal ini dapat membantu dalam menentukan kekuatan dan kelemahan lokasi dan dapat membantu kita dalam merencanakan pengembangan infrastruktur dan fasilitas. Yang ketiga, kita dapat membangun kemitraan dengan cara mengembangkan kemitraan kepada pemangku kepentingan lokal seperti pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat setempat. Ini sangat penting dalam perencanaan destinasi wisata agar dapat membantu kita dalam meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat serta membantu kita dalam memperkuat industri pariwisata lokal. Yang keempat ada pengembangan produk dan layanan wisata. Pengembangan produk dan layanan wisata yang unik dan menarik merupakan kunci dalam perencanaan destinasi wisata. Hal ini dapat mencakup pengembangan atraksi wisata, paket tur, dan kegiatan yang berkelanjutan. Selanjutnya kita dapat melakukan strategi pemasaran destinasi wisata. Pemasaran destinasi wisata yang efektif sangat penting untuk menarik wisatawan. Hal ini dapat meliputi promosi melalui media sosial, situs web, dan pemasaran langsung kepada konsumen. Kita juga dapat melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dengan mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil dan terlatih untuk industri pariwisata. Ini merupakan bagian penting dari perencanaan destinasi wisata dan ini juga dapat mencakup pelatihan dalam pelayanan pelanggan, kebersihan, dan manajemen destinasi wisata. Strategi yang terakhir, kita dapat melakukan pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan. Dengan mengelola destinasi wisata yang berkelanjutan, ini merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga lingkungan dan budaya lokal. Hal ini dapat meliputi pengelolaan limbah, pengelolaan air, pengurangan emisi karbon, dan pengembangan kebijakan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, perencanaan destinasi wisata dapat membantu kita dalam mengembangkan industri pariwisata yang berkelanjutan dengan meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat lokal serta meningkatkan kepuasan para pengunjung. Dalam merencanakan strategi pengembangan pariwisata, terdapat beberapa indikator yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jumlah kunjungan. Yang kedua, pendapatan wisata. Yang ketiga, tingkat hunian untuk akomodasi. Yang keempat, tingkat kepuasan pengunjung. Yang kelima, keberlanjutan lingkungan. Yang keenam, diversifikasi produk. Yang ketujuh, infrastruktur dan aksesibilitas. Dan yang terakhir, ada partisipasi masyarakat lokal. Dalam perencanaan strategi destinasi wisata, terdapat beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi. Memahami tantangan-tantangan ini penting agar dapat menghadapinya dengan efektif. Berikut adalah beberapa tantangan umum dalam strategi perencanaan destinasi wisata. Yang pertama, persaingan global. Industri pariwisata sangat kompetitif dan destinasi wisata harus bersaing dengan tujuan wisata di tingkat global. Yang kedua, pengelolaan pertumbuhan. Ketika destinasi wisata menjadi populer, peningkatan jumlah wisatawan dapat mengakibatkan dampak negatif seperti peningkatan lalu lintas, kepadatan penduduk, dan tekanan pada sumber daya alam dan budaya. Tantangan yang terakhir ialah pengelolaan bencana alam dan keadaan darurat.
Beberapa destinasi wisata rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, badai, ataupun erupsi gunung berapi. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada salah kata, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.